pintar dong, bacanya pintar dong. Coba. Bacanya pintar dong. Ini kan Supaya coba kita di jangan bilang 1033, di menuduh. 1033 psikopat. Di 1033 kan Yahudi itu bilang kepada Yesus, "Kamu menyamakan dirimu sama Allah," gitu kan gitu. Nah, itu. Iya Jadi kan? mereka Nah, di bilang 1034-nya ya, kenapa sekalipun Yesus dia balikin? manusia. Kenapa Yesus balikin di 1034-nya? Kamu yang Allah, kok begitu? Karena Lagi tadi sudah tuduh-tuduhan. dibilang. Tadi Jadi kan ini sudah saling dibilang, menuduh kan? Yesus dengan orang Yahudi. Kamu yang Allah, kamu yang Allah, masa gitu? Sampai pagi nih. Saya, kalian kan menuduh kami menyembah hanya sebatas manusia. Yang saya tanya, apa sih sebenarnya yang kalian pahami sampai membuat Tuhan dan seolah-olah kami itu menuhankan Tuhan tiga gitu. Silakan. Kita bicara tentang Yesus sama Isa ya. Oke. Jadi Allah itu berfirman di dalam Al-A'raf ayat 194. Kita lihat di sini. Al-A'raf ayat 194. Al-A'raf. Nah, di sini Allah berfirman begini, Hale. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Selain Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Iya, Kenapa feedback ya? Iya, suaramu gema, Bro. Cek. Feedback ya. Oh ya, aku yang feedback. Sorry. Astaga. Aku yang feedback. Pak Amir ini bagaimana sih Pak Amir? Ya udah. Cek. Oh, udah, alhamdulillah. Itu pertama sip. gitu. Aku tadi pakai speaker mobil. Oke. Lanjut. Nah, terus di Al-Ankabut ayat 25 juga dikatakan begini. Ketika Allah mengkisahkan mengenai Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW. Di Al-Ankabut ayat 25 Allah berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih gitu. Nah, terus kami melihat Yesus ini tuh apakah benar manusia benar gitu atau memang dia tuh Allah gitu. Ternyata gue lihat komparasinya di 1 Timotius 2 nomor 5 dari testimoni Paulus ya, karena Paulus itu adalah favoritnya gue. Dia bilang begini di 1 Timotius itu. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Wah, ini kok tegas Paulus bilang Yesus itu manusia gitu. Wah, fix sudah kalau gitu. Disinilah gua mendapatkan kesimpulan memang kekristenan itu menyembah manusia gitu. Jadi cuma sebatas itu kemampuanmu menjelaskannya, Kores. Iya, segitu aja dulu. Nanti kan berkembang. Oh. Jadi posisi kamu kan perwakilan Muslim nih sekarang. Posisi Muslim itu mengenal Allah itu bagaimana? Silakan. Posisi Muslim mengenai Allah. Mengenal Allah itu bagaimana? Oh iya. Nah, kalau untuk mengenal Allah, kami Islam kita itu nggak mau apa ya, mau memakai kepala kita sendiri gitu, pemikiran kita sendiri. Ya kita lihat apa yang Allah bilang tentang dirinya, tentang zatnya ini gitu. Nah itu kan banyak tuh di surah Maryam ayat 65 gitu. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang mendampingi dia gitu. Nah gitu. Terus di Asyura ayat 11 gitu, Allah bilang tiada sesuatu yang menyetarai zatnya. Lalu kemudian Allah juga bilang di Al-Ikhlas sudah pasti tahu lah ya, Allah itu tidak memperanakan dan tidak diperanakan gitu. Allah itu ada karena Allah gitu, nggak ada penyebab lainnya gitu. Intinya yang gua ingin sampaikan, kami mengenal Allah dari apa yang Dia katakan, bukan dari apa yang kami simpulkan gitu, Hale.
Ada lagi? Hale ini banget ya, apa kepikiran banget ya 1 Timotius 2 nomor 5 ya. Di sana benar-benar Paulus mengatakan manusia Kristus Yesus, bukan Allah Kristus Yesus. Tumbang temen lu Kopet. Coba Kopet lu sekarang yang maju. Kenapa? Kok jadi sepi? Oh, si Hale Tumbang pergi ya. temen lu tuh hilang. Lu baca tadi di mana? Yang mana itu? 1 Timotius berapa? 1 Timotius 2 nomor 5. Ntar gue cari. Makanya lu kalau belajar Biblos ke gua itu pasti jujur dan objektif. Si Kopet. 1 Timotius 2 ayat 5. Nomor 5. Dan gue sangat menyanjung soal skriptura, Kopet, sambil lu baca ya. Karena bener banget gitu. Kebenaran itu datangnya dari yang tertulis, bukan dari yang lain. Berarti lu udah percaya hafalan itu palsu ya? Yang mana? Berarti lu udah percaya bahwa hafalan itu nggak benar ya? aja naiknya bang. Aduh. Apa? Berarti lu udah Nanti percaya aja naiknya. bahwa yang tulisan itu yang benar ya kan? Hafalan itu semuanya kebohongan gitu. Ya, untuk pertanyaan itu, sepalsu-palsunya tulisan ini tetap tidak ada penuhanan Yesus gitu. Karena Allah itu Esa gitu. Dan Esa pula, dia menjadi pengantara ya kan? Iya, Di sini ada kata pengantara kan? boleh. Antara Allah dan manusia. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Oke? Manusianya dong dibacain. Iya, Allah dan manusia, ya kan? Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Iya, ada manusianya, Bre. Kok manusianya nggak dibacain? Allah di sini kan? Allah itu Yesus dan manusia, ya. Yaitu? Paham? Yaitu Yesus Kristus yang menjadi Allah. Ih, curang. Fix kan? Enggak, lu bohong. Enggak, lu bacanya Karena lu- Allah lu- itu lu Esa bacanya dan gimana Esa coba? pula dia Karena yang Allah menjadi itu pengantara Esa. antara Allah dan manusia, yaitu Ya. manusia Kristus Yesus. Ya. Jangan Pas. curang dong. Ya iya, nggak masalah. Terus masalahnya apa? Masalahnya di mana? Kan Hale tadi nanya kenapa sih kalian itu bilang kami ini penyembah manusia gitu dia bilang. Nah, ya udah gua kasih dalil ini karena di sini Oh, kita nggak menyembah manusia, kita menyembahnya Yesus Kristus. Kalau manusia Tapi ini itu kan tertulis ada manusia Slamet, Kristus ya kan? Yesus. Ini manusia Kristus Yesus kan? tertulisnya. Yesus kan? Iya. Kenapa enggak Allah Kristus Yesus tertulisnya? Lah Allah Bapa, Yesus memanggilnya. Nah, terus Kalau di dia- sini apa tuh? kalau Manusia kan? seandainya dia Manusia bilang Kristus Yesus kan tertulisnya. Allah itu Yesus Kristus, maka dia ditangkaplah oleh para mahkamah agama di situ menceritakan bahwa Allah disamakan dengan Yesus. Jadi cara Kenapa ajaran takut? Paulus, Kenapa takut ditangkap gitu? Kalau misalnya Allah, ya terus takut namanya orang ditangkap bukan mencari-cari Allah. kesalahan ya seperti itu, Slamet. Gimana kalau seandainya dibilang Allah itu Yesus Kristus, sedangkan dia mengajarkan tentang Yesus Kristus kan? Yesus Kristus itu adalah Allah di situ. Di mana pengajaran Yesus Kristus itu adalah Allah tuh dapat dari mana, psikopet? Karena Yesus mengatakan Bapa adalah aku adalah Bapa. Bapak adalah aku tuh di mana? Bapa adalah aku. Sebentar ya. Di mana Bapak adalah aku itu? Gue sejaman-jaman baca perjanjian baru nggak nemu kalimat begitu. Kalau Bapak di dalam aku baru pernah dengar ya. Oh iya, Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam Bapak. Coba. Aduh. Yohanes 14 bukan? Sebentar, saya kurang referensi juga sih ya. Ih, Jarang mencatat soalnya. ya udah kita cari bareng-bareng ya. Kita cari bareng-bareng ya. Karena balik lagi sepalsu-palsunya apa yang ada di dalam sini tetap gue tuh nggak menemukan gitu Yesus itu Oh iya, ini dialahkan, Yohanes 10 ayat diteoskan. 30. Oke. Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Paham? Yang itu Yohanes 10 Nah. itu. Kenapa cuma satu Yohanes- ayat diambil? Kenapa nggak satu perikop dibacanya? Oke. Mau baca seluruhnya?
Baca dari Dari yang 30 lu sampai minta ke 3 sampai ke 35. Baca dari 10 sampai 35. Oke. Yohanes 10. Kok 10 sih? Maaf. Dari 30 sampai 35. Ya, kalian dengar ya supaya kalian juga mengerti. Boleh. Yohanes 10 mulai dari yang 30 ya sampai 35 Sampai 35. Heeh. Ah. Aku Ini gua dan mau Bapa jujur adalah- ya bacanya ya. Oke. Dari 25 deh supaya semua dengar gitu. Siap. Yesus menjawab mereka, Bismillah. Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya. Kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkanku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku, ini ayat 30 ya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu melempari Yesus. Ini orang-orang Yahudi ya, melempari Yesus. Iya, Ya, oke. Di situ kan. Ya ini kan ceritanya tentang Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi. Kata Yesus Boleh. kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ya. Jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan yang baik maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamai dirimu dengan Allah, ya kan? Kata Yesus kepada mereka, tidakkah tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, ya kan? Ini Allahnya kecil loh, ya. Kamu adalah baca aja Allah. terus, baca. Nggak apa-apa, baca aja terus. Ya, ini mau baca loh. Makanya dengar. Kamu juga baca kan di situ? Iya dong. Kamu adalah Allah itu adalah kecil kan? Jikalau mereka, Yang 35-nya dibaca juga. ya, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Allah ini kecil loh. Sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan? Dia ini kepada siapa? Pada Bapa. Oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah. Allah ini huruf besar di sini, bukan huruf kecil lagi. Karena aku telah berkata, aku anak Allah, ya kan? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepadaku, ya. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percaya akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, ya kan? Ini dia ayat-ayat 39 nih. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi dia luput dari tangan mereka. Oke? Sip. Nah, menurut lu kesimpulan lu apa setelah lu baca dari 25 sampai 4 berapa tuh sampai 39? Oke, di sini adalah Yesus melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa di dunia ini. ya kan? Cakep. Jadi Yesus melakukan hal itu dengan mengajarkan apa yang diajarkan Bapa. Tidak ada kata dari Yesus atau tidak ada yang pekerjaan oleh Yesus itu melanggar atau kontradiksi dengan Bapa, sehingga dia di dalam Bapa, Bapa di dalam dia, gitu kan. Jadi Yesus adalah dia di ayat 30 tuh, aku dan Bapa adalah satu. Nah, Yesus berarti dan kita Bapa kan udah adalah baca tuh dari 25 sampai 39. Kita kan jadi bisa ngejelasin tuh satunya tuh satu apa. Satu apa di situ maksudnya? Yo, kan tadi kita udah baca bareng. Ya, satu kan tunggal kan? Tadi kan Satu-satu kamu mau apa bilang di yang situ mana? artinya? Tadi di 1 Timotius kan, yang mengenai ini kan, yang mengenai Iya. kamu bilang. 1 Jangan Timotius lompat lagi berapa? ke sana. Kita kan udah baca satu perikop nih dari 25 sampai 39. Iya, makanya, Satunya ini satu apa? menjelaskan, kan? Satu ketuhanan kan? Aduh, gak jujur ini psikopat. Di sini udah jelas-jelas jujur. Bapa dan Yesus adalah satu pekerjaan. Terus
Itulah kenapa ketika orang mengerjakan pekerjaan Bapa, orang-orang tersebut disebut Allah. Di 34-35-nya. Allah itu apa? Allah huruf kecil ya. Iya, kalau kita ke Yunaninya sih nggak ada huruf kecil huruf gede ya. Ya Allah Allah aja, Theosnya Theos aja gitu loh. Iya, Allah di sini huruf kecil ya. Kamu baca kan di situ supaya kamu Iya. juga jujur. Allah di situ Allah kecil ya kan? Iya. Ah, Berarti apa? Yesus kan mengakui dirinya ini Allah kecil kan gitu kalau lu mau. ini ngomongnya kepada orang-orang yang kita apa istilahnya para rabi Yahudi gitu kan? Betul. Orang-orang ngomong kenapa ngomong ke Yahudi? Kenapa ngomong ke Yahudi begitu? Kenapa menurut Karena lu? Yesus ditolak oleh orang Yahudi ini di sini. Ini cerita tentang bagaimana orang rabi-rabi Yahudi mencari kesalahan Yesus di sini. Mereka Iya, mencoba kenapa? mencari kesalahan Aduh, Yesus karena Yesus melakukan suatu kurang pekerjaan paham dia. yang sama dengan Bapa. Pak, Iya, mau kenapa menjelaskan. mau dilempari itu kenapa? Kan kita udah baca tuh yang di tiga-tiganya. Dilemparinya tuh kenapa? Kenapa? Dilemparinya tuh kenapa gitu loh? Ya karena dia melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa di sini kan, sesuai dengan Ini kan perintah tinggal dibaca Bapa, yang gitu kan. tiga-tiganya. Tiga-tiganya kan tinggal dibaca itu. Oke, saya baca lagi ya. Jawab orang-orang Baca Yahudi. lagi. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, ya kan? Ini orang Yahudi yang bilang nih. Melainkan karena Ya. engkau menghujat Allah, ya kan? Dan engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah, ya kan? Jadi mereka yang menyamakan Yesus ini dengan Allah. Ingat ya, di sini mereka menjelaskan bahwa Yesus yang kamu lakukan itu adalah kamu melakukan pekerjaan Allah. Kamu sama seperti Allah, gitu kan? Paham nggak? Supaya ini jangan kamu bilang bahwa Yesus yang menyamai dirinya. Tidak, mereka sendiri orang-orang Yahudi yang mengatakan sekalipun hanya seorang manusia, kamu menyamai dirimu dengan Allah, gitu kan? Nah, Kan terus kerjaan dia itu kan seperti udah dapat Bapa. kan itu kan. Nah, menyamakan dirimu dengan Allah kan ke situ kan orang-orang Yahudi Nah, yang mereka yang versi mengatakan perjanjian ya. baru kan bilang gitu. Mereka yang mengatakan. Nah, terus oke. ya di 34-35-nya kenapa Yesus klarifikasi? Oke, saya baca lagi ya. Kata Yesus kepada Baca mereka lagi. di 34. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat? Dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ini Allah kecil, ya kan? Iya, itu merujuk Iya, ke siapa? Allah Kamu. kecil. Ini Allah Iya, kecil itu kan dalam merujuknya kitab ke siapa? Taurat, Ke kan? Yahudinya atau ke diri Ke Yesus? Yahudinya, kepada imam-imam Yahudi itu kan? Emang Yahudinya memberitakan pekerjaan Bapak? Ya kan, dia memberitakan ini. Ini kan ada orang Yahudi di situ menambahkan apa yang tidak ditambahkan dalam Yahudi gitu kan. Ini kan ya- apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ayo dong gitu psikopat kan. jujur dong. Ketika Kenapa? Yesus ngomong tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, Allah di sini tuh merujuk ke Yahudi yang mengfitnah Yesus atau kepada diri Yesus sendiri. Jadi orang-orang Yahudi di sini mengembangkan apa yang keinginan mereka gitu kan. Makanya dia menjadi Allah untuk dunia ini, paham nggak sih? Supaya apa ini yang ditambahkan kan. Makanya tidak Nah, lagi. terus kenapa untuk kalau Yesus menjadi Allah di dunia ini kenapa kalau Allahnya seandainya- kecil? Ya itu, makanya itu mereka menambahkan sesuka mereka kepada makanya Yesus di sini. Kamu Bukan adalah Allah mereka, itu ini kan sendiri, merah karena tulisannya ya. mereka Merah itu kan Yesus yang ngomong kan? Iya. Begini, Nah, ini hanya Yesus kenapa mengatakan, Allah kecil gitu loh. Di sini Yesus berkata kepada mereka kan, Kacau, siapa kacau. sih yang ketawa? Aku. Kenapa? Kamu ketawanya kenapa? Tinggal jujur aja, psikopat. Tinggal Ya, jujur aja. Ini Yesus makanya merujuk itu, kepada dirinya. kan Dirinya jujur, itu ya. Allah kecil. Nah, terus dia mengatakan kepada imam-imam Yahudi ini kan yang menambahkan bahwa untuk Mengatakan menguntungkan tentang mereka, dirinya. Kan tinggal Sebentar, jujur, psikopat. sebentar, Gua aja yang baca sebentar. ngerti kok. Ya, di mana? Kamu ngertinya gimana? Coba. Iya, ketika para Yahudi ini menyatakan, Yesus, lu apa yang lu lakukan itu lu menyamakan dirimu sama Allah gitu. Oke, terus. Bukannya di kitab Torah itu tertulis bahwa Tuhan itu telah berfirman, kamu adalah Allah. Ketika kamu menyampaikan firman, maka disebut Allah. Kan begitu. Nah, ini omongnya kepada siapa? Ya kepada Yahudi.
Nah, pintar. Kalau kamu pintar di situ, berarti orang Yahudi ini menyamakan dirinya seperti Allah kan? Makanya menambahkan apa yang sebenarnya Allah tidak mau lakukan di situ. Bukan, Jadi iya orang-orang Yahudinya Yahudi menganggap dirinya ini Yahudinya adalah- ngomong begitu. Lalu kemudian klarifikasinya Yesus ngomong, iya Bukan benar. klarifikasi. Yesus ini belajar kan kita mereka kok Oke, nggak kalau ada bukan sebenarnya klarifikasi ini? apa dong berarti? Menjelaskan apa yang dia lakukan. Ya, itu jelas dong bahwa Yesus Nah, dia melakukan Nah, lalu dia coba. mendapatkan status apa di situ? status apa maksud kamu apa di situ? Gelarnya apa jadinya? Gelarnya Yesus apa di situ? Coba pertanyaanmu diulang supaya ini yang digelarnya ini kan Allah ini kecil ya. Gelarnya kepada orang-orang Yahudi kan. itu gelar Yesus. Astaga. Makanya kamu jangan bicara soal apa kalau kamu nggak ngerti. Ya udah ini kamu Ini di oke sini gini jelas- deh jelas gitu. psikopat Kamu kok- psikopat kamu ini coba gini deh mengarahkan bahwa kamu ini adalah Yesus. Allah kamu kecil. adalah Allah itu ke siapa? Kamunya itu ke Yahudi siapa? kan? Coba. Ke Yahudi kan? Berarti Yahudi ini Allah kecil semua Yahudi. Ya karena Yesus tidak mengatakan bahwa kalian mulai menambahkan. Kamu paham nggak dari tadi aku bilang? Enggak paham gua karena lu lari-lari ini. Gak lari. Sejak kapan gua lari untuk adu Ini ajaran Allah Yesus itu benar, kecil ya, dan kepada amin. siapa? Kepada Gini, Yesus atau kepada orang Yahudi? Kepada orang Yahudi udah ditegaskan. Kan kamu udah sendiri Oke, mengatakannya. kalau begitu di mana Yahudi memberikan pekerjaan Allah? Coba gua pengen tahu gua. Di mana Yahudi memberitakan pekerjaan Allah? Kapan Yahudi menyampaikan firman kepada orang-orang? Coba. Lah imam Di perjanjian mereka baru. kan itu jelas kan? Ya di mana tertulisnya gitu? Ya mereka nggak tertulis dalam kitab perjanjian baru. Ya udah mengisahkan kalau nggak tentang tertulis Yesus. kenapa lu simpulkan begitu gitu? Kita kan Ya, mainnya yang ini kan- tertulis ini aja. kan Yesus langsung bilang kepada mereka. Nah ini makanya jelasnya seperti itu bahwa kitab Taurat ini telah ditambahkan oleh imam-imam Yahudi ini tidak sesuai dengan Apa sih yang di tertulis mana ngebahas sebelumnya. penambahan kitab Torah? Ya, Di karena mana apa? sih? Ketika waktu orang-orang Yahudi ini membebaskan orang Psikopat bisa bermain semakin lu nggak jujur semakin susah lu lawan Ya, gua, Bre. oke. Kalau gitu gini. Ada ketika Yesus marah di bait Allah bahwa orang-orang Yahudi memberikan mereka ini kesempatan untuk bermain, untuk berjualan di bait Allah dan Yesus tidak suka karena tidak ada perintah. Untuk apa? Untuk keuntungan bangsa-bangsa Yahudi ini, untuk imam-imam kepala ini. Mereka Nah, kalau kayak gitu itu pekerjaan dengan Allah cara bukan? Coba mereka. gua tanya. Kenapa? Ketika Apa? Yahudi berjualan di bait suci itu pekerjaan Allah bukan? Bukan kan? Bukan. Makanya Ya Yesus siapa itu yang melakukan marah dan pekerjaan Yesus bilang, Allah kalau gitu? Apa? Yang melakukan pekerjaan Allah siapa jadinya? Coba pertanyaanmu ulang. Yang melakukan pekerjaan Allah siapa? Kalau Iya kamu kan di mau sini bertanya kita itu udah apa? baca, kita flashback lagi ya. Dari Yohanes Oke. 10:25 sampai Yohanes 10:39 yang lu bacakan, Yesus selalu menitik beratkan mengenai pekerjaan Bapa yang dia kerjakan. Itu ya. Ya. Nah, lalu kemudian Yesus pun di sini difitnah atau dikatakan oleh orang Yahudi bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, gitu ya. Tidak. Mereka sendiri yang mengatakannya. Iya, ini Yahudinya, Tidak difitnah. Yahudinya yang ngomong. Iya, Yahudinya yang ngomong. Yahudi yang mengatakannya. Iya, Yahudi kan menyamakan dirimu. Dia bilang, Yesus lu tuh menyamakan dirimu dengan Allah. Terus Yesus Ya, ngomong Yahudi apa? mengatakannya, bukan fitnah ya. Yahudi yang mengatakannya. Iya, Yahudi menyatakannya itu. Oke, ya pintar. Nah, kenapa gue bilang fitnah? Karena Yesus kenapa harus klarifikasi di 34-35 gitu loh. Yesus bukan klarifikasi. Ini kan Kalau sudah begitu jelas, kan? maksudnya Di Yesus sini- apa di sini ketika Yesus- ngomong kamu Yesus- adalah Allah? Yesus, ya Allah kecil kan. Mereka ini Allah kecilnya orang-orang siapa? imam Yahudi mencari Allah kecilnya keuntungan siapa? Mereka. Kan sudah saya jelaskan tadi. Mencari keuntungan Kenapa kok Allah mereka. kecil Untuk malah apa? jualan di bait suci, malah bertentangan dengan pekerjaan Nah, Allah? makanya Kenapa itu, begitu? Ketika imam-imam besar ini merasa bahwa dirinya orang yang udah seperti contohlah ulama gitu. Mereka membuat fatwanya seenaknya gitu, bahwa bisa berdagang di bait suci. Untuk apa? Untuk keuntungan mereka. Makanya Yesus di sini berkata kepada mereka. Paham nggak? Dan itu mereka sendiri yang Iya, gue buat. paham. Ya Mereka, udah. iya Yesus ini berkata, gua ini melakukan pekerjaan Bapa, makanya gua tuh Allah A kecil. Kan gitu. Tadi lu mulai mulai lari lagi. Lu mulai lari lagi nih. Dibaca 34-35-nya Tadi lu udah psikopat. bilang di 34. Dibaca kan? 34-35-nya. Ya, kata Yesus ini lihat ya. Ini 34 baca ya, baca ini. Iya. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Hei, kamu ini siapa? Yahudi. Aku telah berfirman, ya. Kamu adalah Allah gitu. Paham? Bukan kamu adalah Orang Allah dong. Yahudi yang Kamu adalah buat. Allah gitu. Iya, orang Yahudi buat sendiri bahwa imam-imam ini merasa bahwa mereka adalah Allah di dunia ini. Paham? 35-nya dibaca dulu sebelum lu nyimpulin. Oke, ingat ini ya, baca lagi ya.
Supaya kan kita stop tadi di sini. Tadi kamu suruh baca 34 kan? 35 lagi. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, ya kan? Nah, oleh karena itu, bagaimana mereka mau membatalkan kitab suci mereka? Gak mungkin kan Yesus mau membatalkan. Kalau enggak dia tidak kenapa? di situ. Iya. Kenapa tidak bisa Makanya dibatalkan? Yesus mengatakan, bukankah kamu adalah Allah? Kamu telah mengizinkan orang untuk menguntungkan dirimu sendiri. Kalau seandainya dia mau menyalahkan bahwa orang-orang ini, imam-imam rabi ini, dia mau membatalkan, maka dia disebut penistaan agama. Dia mau menghapus tentang kitab-kitab orang Yahudi ini. Paham? Enggak usah ke sana, itu kejauhan, enggak nyambung. Di sini kita berarti kamu Makanya adalah dia bilang, Allah ini ke siapa? Ke Yesus atau ke Yahudi? Kepada Yahudi, kan dari tadi udah dibilang. Makanya dia tidak mau membatalkan. Oke, itu kalau supaya begitu dia Yahudi tidak yang bisa Allah, disebut bukan Yesus ya? Iya. Imam-imam Oke, besar kalau itu begitu Yesus Allah. manusia biasa, Yahudi yang Allah kalau begitu. Ini makin kacau ini. Makin kacau Kamu ini. ngerti nggak? Ini makanya. Ini makanya ketika waktu kita sudah Ini menjelaskan. menyangkal kitabnya sendiri. Coba saya menyangkalnya di mana? Ya lu menyangkalnya di sini ketika ini kan orang-orang kan nunjuknya ke Coba. Yesus gitu. Ya Yesus, kamu tuh menyamakan diri sama Allah. Nah, di sini secara simpelnya dari 10:34-35 lah emang gua Allah kecil tapi A-nya kecil. Kamu Karena adalah gua Allah menyampaikan kepada firman. siapa? Ya, oke, kita satu-satu supaya ini lu bisa jadi pintar, Kores. Kamu adalah Allah itu Ya, kepada silakan. siapa? Kamu adalah Allah kepada siapa? Kalau gua ini Yang kepada di Yesus 34 gitu. dulu, Karena di 34 Yesus yang dituduh selesaikan. menyamakan diri dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat? Ya kan? Kamu telah berfirman. Kamu adalah Allah. Paham? Ini jadinya lucu kalau misalnya Yahudinya yang disebut Allah gitu. Walaupun ini keimanan lu ya, walaupun lu mengimaninya begitu. Karena gini, kan Yahudi menuduh Yesus Allah. Terus masa Yesus yang ngebantah, bukan gua yang Allah, lu yang Allah. Mereka mengatakan, Kalianlah yang Allah, bukan gua. Masa makanya kayak bacanya- begitu? Bacanya pintar dong. Coba. Bacanya pintar dong. Ini kan Supaya coba kita di jangan 10:33, di bilang 10:33 psikopat. Di 10:33 kan Yahudi itu bilang kepada Yesus, kamu menyamakan dirimu sama Allah gitu kan gitu. Nah, itu. Iya Jadi kan? mereka Nah, di bilang, 10:34-nya ya, kenapa sekalipun Yesus dia balikin? manusia. Kenapa Yesus balikin di 10:34-nya? Kamu yang Allah, kok begitu? Karena Lagi tadi tuduh-tuduhan. sudah dibilang. Tadi Jadi kan ini sudah saling dibilang, menuduh kan? Yesus dengan orang Yahudi. Kamu yang Allah, kamu yang Allah, masa gitu? Sampai pagi nih. Ini sekali lagi ya. Ini Coba lu yang jujur coba. Orang-orang Yahudi, bukankah karena suatu pekerjaan yang baik? Jadi Yesus ini melakukan pekerjaan yang baik ya. Ya kan? Maka kami mau melempari engkau. Dia bukan karena melakukan pekerjaan yang baik, bukan karena itu, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi mereka ini mengatakan kepada Yesus bahwa Yesus ini adalah Allah gitu kan. Menghujat, mereka menganggap bahwa Yesus ini menghujat karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang baik, dia sama seperti Allah gitu kan. Iya, iya. 34. Kata Yesus kepada mereka, ya kan? Yesus langsung ngomong nih. Oke. Ini gua ngomong sama lu ya. Iya. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, ya? Jadi dia suruh nih. Lu buka kitab Taurat lu, ya kan? Lu buka nih kitab Taurat lu. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jadi Yesus bilang, lu sendiri yang udah bikin diri lu jadi Allah di situ. Kenapa lu bilang ke gua? Paham Nah, nggak? berarti Yesus ngomongnya ya bukan gua yang Allah, lu yang Allah Yahudi kan Ya gitu. udah kan gitu. Terus Ya apa udah lagi? kalau gitu. Ya ini lucu jadinya. Oh, berarti orang-orang Yahudi yang Allah ini bukan Yesus. Allah kecil ya. Makanya baca tuh harus pintar, Kores. Kan Yesus Ya kan udah kalau begitu aku dan Bapa adalah satu, aku di situ orang Yahudi. kok lu mulai ngambangnya ke situ? Padahal ini udah Iya jelas, kan tadi dia lu udah larinya ke ngikutin. sana Dia udah pertamanya. ngikutin. Dia udah- Di mana Yesus padahal gua Yesus dan jelasinnya Bapa udah di mana gampang Yesus itu banget loh. Tuhan? Ketika ya kalau dia mengaku Iya dia memang Tuhan, ini makanya gampang ditangkap, banget. Kalau lu kan? mengakui kamu adalah Allah di sini tuh, Yesus Allah kecil. Itu kalau mengakui gitu udah Ya kelar. elah, tadi udah gue jelasin nih kalimat per kalimat gitu. Yesus nih suruh buka orang imam-imam Yahudi. Woi, buka kitab lu Taurat tuh, buka.
Terus dia bilang kan, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Udah, dia bilang kenapa lu tuduh gua? Sudah, lu adalah Allah. Allah di situ Allah kecil. Itu karena apa? Karena mereka sering merubah untuk menguntungkan keinginan mereka sebagai manusia. Ya manusia biasa kan. Beda sama Yesus. Yesus adalah Tuhan. Masa gara-gara merubah kitab jadi Allah kecil sih? Kan di situ tertulisnya seperti itu, bro. Enggak, coba lu lihat dan lu bilang Yahudinya karena merubah-rubah kitab tuh di mana dapatnya Allah sampai kecil di situ, Yahudi ya kan? merubah-rubah kitab makanya Kamu disebut Allah adalah kecil tuh Allah. gimana Ini gimana? Yesus bilang, lu buka nih. Contohnya gue suruh lu nih Kores. Lu buka Kores, kitab Quran, Al-Maidah 51. Di situ bilang, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Benar nggak? Lu yang Allah kan, bukan gua. Kenapa lu tuduh gua? Gitu. Paham nggak? Ntar gua pipis dulu. Aduh, gimana sih? Ada lagi? Lanjut. Kalau tentang Injil ya itu aduh ya dan amin, nggak ada kontradiksinya. Jadi apapun itu mari bertanya kepadaku. Oke Biar bang, aku jelasin. aku pingin bertanya, abang percaya Yesus atau percaya Isa? Percaya Yesus lah, nggak ada Isa-Isa di sini. Oke, paham. Karena abang orang Kristiani. Kalau Iya kami dong. kalau kami mempercayai Isa, Ya udah, Sama Isa lu sih. yang percaya silakan aja. betul. Ayo lo, gua kembali. Ah, Tadi sampai mana lu bilang? Oh, tadi ini ya, Yahudinya adalah Allah kecil ya. Terus lu bilang karena Yahudi merubah-rubah kitab. Itu di Yohanes 10 nomor berapa dapatnya? ini ya Yohanes 10 ayat 22 sampai 36 ya, baca ya. Di situ perikopnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. 20 sampai 36. Oke. 22 sampai 36. Oke, baca biar paham. Sok. Ia kerasukan Ya, setan Bang. dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata itu aus gua dari tadi jelasinnya nih. Yang lain berkata itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ini masih belum ada ya, belum ada Yahudi merubah-rubah kitab ya. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan mana di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidak ada tertulis dalam kitab Taurat. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dunia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan ke tempat Yohanes Pembaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Apa nih? Di mana? Gua kok nggak nemu Yahudinya merubah-rubah Taurat di sini ya? Kan?
Nih, kan Iya. ada nih kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, kamu ya, mereka nih, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, Allah kecil lagi. Sebab kitab suci tidak dapat dibatalkan, ya kan? Jadi orang-orang imam-imam Yahudi di situ seperti yang sudah saya bilang tadi, kenapa bisa menguntungkan diri mereka? Mereka Psikopat mengizinkan jangan orang-orang- yang lu bilang, yang biblos lu bilang, jangan yang lu bilang gitu. Karena gue orangnya sola scriptura. Oke, kalau seandainya kan Yesus ini tidak menginginkan hal-hal yang diinginkan manusia, tapi diinginkan oleh Bapa ya. Ya contohnya seperti Yesus mengapa ya, marah gitu kepada orang-orang ketika waktu di Bait Allah mereka sedang berjualan. Nah, itu menguntungkan oleh imam-imam di situ kan. Mereka mengucukainya di situ. Makanya mereka Coba di situ menjadikan ada diri mereka kata tuh Allah, gitu. kamu kenapa kamu menjadi Allah gitu, menjadi Allah kecil. Coba mungkin ada yang kayak gitu. Ya karena mereka seolah-olah bahwa mereka adalah apa yang Allah katakan di situ kan. Bahwa siapa bilang bait suci itu bisa menjual? Kan itu tidak menyucikan bait Allah. Soalnya gini posisinya, mau apa namanya ya, mau di perjanjian lama di perjanjian baru, gue nggak pernah ngelihat Yahudi itu dibilang Allah gitu loh, kecuali Musa. Sebentar ya, ada telepon. Makanya gue bingung juga kok jadi malah Yesusnya nuduh balik ke Yahudi, kan lucu itu. Yahudi nuduh Yesus menyamakan diri dengan Allah, tapi orang Yesusnya malah ngomong kamu Allah. Lah, kamu Allah, kamu Allah. Jadi saling tuduh kan. Semua aja disalib kalau gitu orang Yahudinya. Yesus, kamu itu kok menyamakan diri sama Allah? Lah, yang Allah kan kamu. Psikopat mau gua bantu tidak kau? Ini ku bacakan buat kau kan. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Nah itu gimana tuh? Jelasin tidak? Kamu Jelasin dari dong. tadi kamu nyimak nggak? Dengio Islam atau Kristen ya? Aku mualaf, alhamdulillah udah Dengio Islam sekarang. Dengio nyimak dulu aja nyimak. Lo mabok ya? Mualafnya gara-gara apa? Gara-gara ini lagi Yohanes 10:34-35 lagi. Dari tadi gue udah jelasin nih, sampai gue udah haus, gue udah minum lagi. Males gue jelasin kalau lu masih nanya terus gitu kan. Ya apa makanya jangan malas bre, lu malas ngejelasin. Aku itu makin banyak yang mualaf mualaf. Bapak Enggak, itu karena lebih gua besar dari ketika Yesus. Ahmed yang bertanya gitu. Kalau kamu yang datang lagi untuk bertanya, kamu nanti dengar recordnya aja. Oh, iya jangan diulang, kita maju aja. Iya. Assalamualaikum. Ya itu Halo, jadi ya mengenai Assalamualaikum, sahabat apa? Raharjo. Mengenai ini ya. Kurang intinya gini, Hale. Kurang kuat karena masih ambiguitas apa yang lu bawakan itu gitu, dan malah lebih kuat gua penjelasannya gitu. Yesus tuh mengakui dirinya tuh Allah kecil. Gitu. Gimana Yesus mengakui dirinya kecil? Lu lihatnya di mana? Ya itu Yohanes 10:34-35. Oh, jadi yang Yesus katakan, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah, di situ. Iya. Receh kali ya. Iya, karena gini jatuhnya, karena di sini dibilang jikalau mereka kepada siapa firman Iya, itu Yesus disampaikan berkata disebut kepada Allah mereka. gitu loh. Nah, Yesus kan ini menerima firman nih. Kan gitu. Gak, Yesus kan suruh buka kitab Taurat nih. Contohnya nih, kalau lu Muslim, ya udah selamat lu buka nih dalam Al-Maidah gitu, bla 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 gitu kan. Bukankah di situ ditulis bahwa kamu adalah Allah? Nah, kan kayak gitu. Gimana Yesus bilang bahwa kamu adalah Allah, sedangkan aku di sini tidak ada di situ. Iya, enggak, lu lihat dari Yahudinya dong. Yahudi kan menuduh Yesus Allah. Yesus ini kan mengiyakan gitu loh. Iya, terus. Nah, mengiyakan. Aku Allah gitu. Cuman Allahnya Allah kecil. Ini ketawa. Itu kan dia ngomong tentang suatu kitab yang ditulis oleh Ini. Yahudi gitu kan.
kitab Taurat gitu kan. Iya kan memang Terus kitab-kitab kamu terdahulu adalah itu Allah. intinya Kamu tuh adalah menubuatkan kamu tentang siapa? kedatangan Yesus nggak? Ayo dong psikopat. Kitab-kitab Iya. terdahulu itu Psikopat kalau menubuatkan benar tentang kabur. Tapi kan itu udah. tentang nabi kan. Oke, Takut kalau dia. gitu. Tentang Kalau nabi gitu, apa aku telah lagi? berfirman. Yesus Mesias, bre. Hmm? Terus. Takut sih. Ini gua nih ngobrol sama lu pakai perspektif Kristen, pakai perspektif perjanjian baru, perjanjian lama gitu. Nggak ada Yesus dinubuatkan menjadi nabi, nggak ada. Yesus itu Mesias. Ya itu kan terserah lu kan. Jadi gua mau bilang bahwa Kok terserah lu mau gua? bilang Lu gimana gini, sih? Kayak kalau mana? kalau lu terpapar merasa Islam bahwa lu ya? Yesus ngomong gitu kan. Yesus sudah ngomong, lu buka tuh kitab Taurat, ya kan? Di situ tertulis kan, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Oke, kita pakai ya. Pakai tanda tanya nih. Kamu adalah Allah, ya kan? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kan disebut Allah. Allah itu kecil kan di situ. Kacau. Iya, ya itulah Yesus, Iya, itulah Yesus. makanya, gimana coba? Seandainya kamu bisa berpikir, ini kan Yesus mengatakan kepada mereka kan, iya nggak sih? Enggak, karena gini, itu tuh penjelasannya ada di tunggu. Yang logos itu tunggu. Dulu satu-satu dong. Logos, tunggu ya, logos. Nah, ini tuh kalau kita lihat ada di Mazmur tuh, Mazmur 82 ayat 1 sampai 4 mungkin. Jangan, gue tuh dari tadi menghindari itu karena nanti kenanya Yesus nggak tahu isi kitab perjanjian lama. Oh gitu. Iya, karena di situ Yesus bilangnya Torah kan. Gue tahu itu arahnya kemana, sebenarnya ke Mazmur itu. Kok tahu gue sih orang. Tunggu. Mana sih si logos ini? Oh, ini deh. Oi, ngehebat dah. Logos. Oh, Yohanes 8:37, Yohanes 8 ya. Yohanes 8:37. Kok Yohanes 8:37? Ini Yohanes berapa sih? Kontrol F, firman. Oke, sementara lu cari nih, gue tanya lu sedikit dulu nih. Ini kan ada pertentangan ya, bahwa apa yang dikatakan bahwa kemarin ya kan, aku tuh kalau belajar dia harus dari awal gitu kan. Makanya setiap kali aku bertanya kepada kalian, orang-orang Muslim, bahwa Quran itu, yang pertama pertanyaan saya, mana teks aslinya kan? Firman. Kan? Kemudian dilanjutkan nih, kalau memang menurut hafalan gitu kan. Kemudian diturunkan wahyu pertama. Yohanes 17:8, sorry salah gua. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, terus. Nah, gitu. Jadi kalau ngejelasin tuh dalil pakai dalil gitu. Itulah kenapa Yesus tuh mengakui dirinya tuh Allah kecil. Lu mau bacanya yang mana nih? Yohanes 17:8, coba lu lihat. Kan di sini Yohanes berapa nih ya? Yohanes 10:35-nya kan, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, kan gitu kan. Jadi kalau firman itu disampaikan kepada siapa orangnya, orang itu disebut Allah, Allah huruf kecil. Nah, di sini Yesus mengakui di Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, gitu. Telah disampaikan begitu. Itu kok berapa Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, sampaikan kepada mereka. Yang benar gua berarti. Menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Ingat ya, Yesus katakan, mereka sebenarnya tahu aku ini datang daripadamu, tapi mereka tidak mau percaya. Ya kan? Dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya kan? Berarti Selesai, Yesus terus di situ